Astagfirullah. Sabar. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. What you looking for? Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk a while. And reminisce about the days when we were still together. Maybe somewhere further down the line. Terima kasih Mama dan adik-adik dan masih kami untuk kami bisa menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan awal masa anak-anak, di mana ini menjadi tugas dari psikologi perkembangan. Jadi di sini ada perkembangan anak-anak ini ada beberapa tahap, yaitu 7 tahap. Dan tahap pertama yaitu tahap perkembangan fisik, keterampilan, kemajuan berbicara, emosi, perkembangan sosial, bermain atau teman, dan minat. Dan di sini untuk perkembangan fisik itu saya persilakan Kakak Salib untuk presentasikan. Baik, Mama dan adik-adik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan awal masa kanak-kanak. Jadi pada perkembangan masa awal kanak-kanak, jadi ada perkembangan yang namanya perkembangan fisik. Jadi ini perkembangan fisik itu apa yang disebut dari perkembangan biologis, yaitu merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Jadi perkembangan fisik jadi merupakan mengikuti perubahan-perubahan dalam tubuh. Misalnya yang pertama ini ada yang namanya bertambahnya tinggi berat badan. Jadi pada masa ini anak-anak itu mulai mengalami penambahan tinggi badan dan juga berat badan. Kita misalnya dulu dalam masa bayi itu anak-anak itu hanya mengalami berat badan, misalnya ketika ia lahir dia mengalami berat badan yang mungkin 2, atau 3, tetapi pada masa ini anak-anak itu sudah mulai berkembang dan tubuh anak-anak ini sudah mulai kuat. Dan juga yang kedua ini pada usia 6 tahun jadi berat anak-anak dia tuh sudah 7 kali lebih berat dari waktu elang. Jika waktu elang itu dia memiliki berat badan yang mungkin 2, atau 3, tapi seiring berkembangnya ini waktu anak-anak dia akan mengalami penambahan berat badan dan juga tinggi badan. Mungkin itu penjelasan dari saya, yang berikut saya akan mempersilahkan Kak Mustian untuk menjelaskan. Lebih baik saya berjelasan tentang keterampilan. Dalam keterampilan itu Mama ada ini motorik kasar dan motorik halus. Dalam motorik kasar itu yang di mana masa kanak-kanak itu mereka itu sudah bisa belajar sepeda roda, berlari cepat, melompat tali. Contohnya kalau berlari cepat itu dalam bermain sepak bola kan ini. Dan melompat tali itu contohnya dalam masa SD itu bermain tali merdeka. Nah, dalam motorik halus itu perkembangan awal masa kanak itu 2 sampai 6 tahun itu mereka itu sudah bisa gunting, menggambar, dan menggunting itu mereka sudah contohnya menggunting kertas dan lain sebagainya. Dan menggambar itu mereka sudah bisa contohnya menggambar kupu-kupu, balon, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada tahap kemajuan berbicara, di mana di sini seorang anak sudah mengalami perkembangan kosakata, ada kemampuan membentuk kalimat, ada berbicara lancar, pemahaman tata bahasa dan mendengarkan. Jadi di sini saudara-saudara yang dimaksud dengan perkembangan kosakata, di mana tuh anak sudah memilah kosakata yang baik dan benar dalam penggunaan berbicara mereka. Dan juga ada kemampuan membentuk kalimat. Di sini mereka sudah bisa membentuk kata per kata menjadi suatu kalimat yang pendek maupun kalimat yang panjang. Contohnya kalimat yang pendek yaitu misalnya kamu cantik atau kamu ganteng.
Jadi yang kalimat yang panjang, saya pergi ke sekolah atau ibu mendirikan saya sepatu bahan. Dan berikutnya ada berbicara lancar, di mana ini seorang anak sudah berbicara lancar. Mereka sudah menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang berikutnya ada pemahaman tata bahasa, di mana seorang anak itu sudah bisa membaca suatu huruf atau angka atau kalimat-kalimat yang ada dalam suatu buku. Yang berikutnya mendengarkan. Jadi di sini dalam kemajuan berbicaranya anak itu bukan saja mereka berbicara, tetapi mereka juga bisa mendengarkan atau merespon pembicaraan orang lain. Mereka bisa meresponnya dengan memberikan instruksi-instruksi kepada pendengar. Yang berikutnya penjelasan berikutnya sampai silakan kakak ini. Jadi yang pertama dan tadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Di mana di sini ini ada ekspresi emosi yang terjadi pada anak berusia 2 sampai 6 tahun. Di sini ada beberapa contoh emosi. Di sini ada emosi bahagia, sedih, marah, takut, jijik, pengembangan empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang emosi bahagia, ini di mana seorang anak ini dia bisa menunjukkan ekspresi senang dan tertawa. Ketika di mana ini seorang anak ini dia mendapatkan uang dari orang tua, dia bisa menunjukkan suatu ekspresi bahagia. Di sini ada ini sedih, di mana seorang anak ini dia bisa menunjukkan ekspresi sedih, diam, menangis. Di mana ketika seorang anak ini ketika ada sesuatu yang keinginan yang tidak terpenuhi, dia bisa menunjukkan suatu ekspresi yang sedih. Di sini ada emosi marah, di mana ketika seorang anak ini ketika ada sesuatu yang ia tidak sukai, dia bisa menunjukkan ekspresi marah. Di sini ada emosi takut, di mana seorang anak ini dia bisa menunjukkan ketika seorang anak ini berada dalam gelap-gelap atau dia menyendiri di rumah begitu, dia bisa menunjukkan suatu ekspresi takut. Di sini ada emosi jijik, di mana seorang anak begitu ketika ada sesuatu yang dia tidak sukai, ketika contohnya ada gobongan begitu yang tidak bagus, dia bisa menunjukkan suatu ekspresi jijik. Di sini ada pengembangan empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Jadi di mana seorang anak ini dia bisa menunjukkan suatu ekspresi, bisa menjaga perasaan orang lain. Untuk penjelasan berikutnya saya persilakan kepada Edo menjelaskan. Di sini Mama dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial anak pada usia 2 sampai 6 tahun. Di sini anak yang berusia 2 sampai 6 tahun ini tidak bermain sendiri lagi, tetapi mereka sudah bermain dan suka menyendiri, bermain dengan permainan. Tetapi pada masa usia ini mereka lebih suka dan teman-teman supaya mereka berinteraksi. Yang berikut di sini interaksi keluarga. Pada masa anak ini yang usia 2 sampai 6 tahun, makanya salah satu yang membantu mereka dalam interaksi itu keluarga. Contohnya, anak kan paling banyak waktunya di lingkungan keluarga, dan dia berkomunikasi itu paling banyak didapatkan di keluarga. Contohnya dengan papa, mamanya, kakak ataupun adiknya. Di sini juga ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi seorang anak itu maksudnya menambah perkembangan sosial ketika ia bersosialisasi. Maksudnya dari komunikasi ini dia dengan sosial ini dia maksudnya lancar. Maksudnya umur yang baru 1 tahun kayaknya kita hanya omong-omong sendiri kayak kita belum bisa. Tapi pada usia 2 sampai 6 tahun, khususnya ketika 4 sampai 6 tahun di situ anak sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya ada pentingnya bermain. Pada usia ini juga Oma dan teman-teman, anak sangat membutuhkan bermain. Maksudnya dalam usia ini juga dari bermainlah sehingga maksudnya komunikasi atau bersosialisasinya ini sangat nampak. Dan di sini pentingnya sekali bagaimana sosialisasi anak. Maksudnya maksudnya karena anak ini bisa beradaptasi dari sosial, jadi dia gampang beradaptasi melewati perkembangan sosial ini. Jadi ada pun perkembangan sosial anak yang aktif dan pasif. Yang menentukan perkembangan sosial anak ini aktif dan pasif itu salah satunya ada di lingkungan keluarga, di lembaga pendidikan. Anak dapat
dapat bersosialisasi itu ketika ia mendapatkan di contohnya di keluarga, di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, kayak maksudnya dia tidak dikecilkan atau disendirikan, maksudnya dia bebas berinteraksi, jadi sehingga dia mudah mendapatkan teman. Kalau anak yang bersosialisasi pas ini, kayaknya dia maksudnya kayak susah sekali dengan teman. Itu pun ada faktor yang mempengaruhi itu, dari mungkin salah satunya faktor gen mungkin dari orang tua anak tersebut. Jadi mau belajar di sini, ini perkembangan usia anak ini sangat menentukan anak ke depannya dalam kedepannya ketika dia beradaptasi dengan tempat yang dia tinggal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya saya berikan kepada Di sini ada bermain, jadi poin itu ada teman curang. Jadi di mana anak-anak yang ini mereka di lingkungan mereka itu terdapat dukungan yang dapat mereka dirasakan sangat terpengaruh dalam mereka melakukan dalam mereka bermain. Jadi mereka ini lebih menyukai bermain dengan teman-teman sebaya mereka ketimbang dengan orang dewasa. Karena kalau ketika mereka bermain dengan teman-teman sebaya mereka itu lebih leluasa, lebih gampang menyampaikan pendapat mereka ketimbang dengan orang dewasa. Untuk itu bisa mengontrol waktu dan bermain. Nah, dalam usia mereka juga ini mereka sudah bisa mengontrol waktu di mana mereka dapat melakukan aktivitas mereka. Contohnya ketika mereka bermain, ketika sudah sore mereka sudah bisa menentukan bahwa sudah sore, berarti saya harus pulang. Itu salah satu contoh. Dan juga di sini anak-anak ini sudah bisa mengontrol waktu, di mana mereka sudah bisa menentukan waktu untuk makan siang, tidur siang, makan, bermain, dan belajar. Jadi mereka tuh sudah dapat menentukan waktu tersebut. Lebih baik minat itu kegiatan yang menarik perhatian anak. Di mana anak di usia ini sudah tertarik dengan pada suatu hal yang ingin mereka lakukan. Contohnya tertarik terhadap suatu permainan kejar-kejaran atau bermain bola dan sebagainya. Yang berikut minat dalam pembelajaran. Minat ini biasanya mereka sudah berada dalam bangku PAUD atau SD, jadi mereka bisa menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Contohnya membaca, menulis, menggambar atau berorientasi. Ini saja hasil presentasi kami, Oma, Mama, dan teman-teman. Mungkin dari sini Mama atau Oma mau menambahkan, atau teman-teman juga, waktu dan kami persilakan, mungkin ada mau penambahan juga dari materi yang didapatkan. Yang kalau dari saya, mungkin ini juga bidangnya kami ya, di PAUD, ya, berbicara tentang keterampilan, kemajuan itu semua masuk, gitu ya. Nah, mungkin tadi dari motorik halus itu dia hanya tidak semata menggunting. Jadi itu ada alat-alat yang mereka gunakan untuk bisa melatih jari-jari supaya bisa menulis juga, bukan hanya waktu menggambar, tapi menulis jari-jarinya itu sudah dilatih. Kan kalau macam kami ada anak misalnya kalau baru masuk kan kita terima usia 3 tahun ya. Nah dari situ mereka untuk pegang itu pensil susah sekali. Nah dari situ kalau untuk motorik halusnya itu ada banyak cara yang kita pakai. Misalnya kita meremas kertas, plastisin gitu. Jadi waktu mereka pegang pensil, ketika mereka sudah biasa dengan barang tadi, mereka bisa lakukan itu dengan baik. Terus mungkin macam emosi tadi, emosi kan kita berpikir selama ini mungkin sebelum kita masuk,
dunia pendidikan, kita punya emosi itu marah saja. Tapi ternyata itu masalah perasaan begitu. Entah itu perasaan sedih seperti yang sudah disampaikan tadi, perasaan takut, jijik, semua itu namanya emosi. Dan mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Mama atas penambahan dari diri kami pada malam hari ini. Mungkin bisa atau mungkin Mama mau menambahkan cukup. Mau bertanya. Yang mau tanya, Mam, teologi apa? Pak. Oh, Pak. Iya. Jalan-jalan dulu. Ya, bagus kamu sudah berani. Ini istilahnya belum terjun di lapangan ya. Iya, Mama. Jadi belum menguasai bahan. Nanti kalau kamu sudah turun di lapangan, kamu sudah terjun di bagian anak-anak ini, baru kamu tahu dengan persis dan lebih lancar, lebih fasih dalam menyampaikan. Ya, saya terima semua kekurangan dan kelebihan yang ada, dan saya percaya kamu terus akan berkembang. Amin. Satu yang saya mau inginkan sama kamu, tetap mengejar ilmu, mengejar pendidikan dengan satu dasar, kata aku. Iya. Matius 6 ayat 23, cara yang bekerja malam dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada. Jadi apapun yang kamu ingin raih, cita-citakan, dasar yang paling kuat saat kamu bertemu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat kamu kasih. Tuhan yang membuat kamu kreatif. Tuhan yang meningkatkan semangat bagi kamu dalam berhadapan dengan situasi, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa, kamu akan mampu melewati. Hanya Tuhan. Mungkin itu yang saya tanamkan. Pemuda-pemuda yang luar biasa, semangat, utamakan Tuhan. Kasih, Mama. Terima kasih Om atas penyampaian materi dan terima kasih atas motivasi dan doa buat kami semua. Mungkin masih ada lagi dari hadirin yang berkesempatan. Saya waktu saya kecil dulu bagaimana itu bisa apa yang kata-kata itu punya cara penyampaian masih tidak sama begitu. Oh ternyata begini. Pas, Adik. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Mama atas waktu dan kesempatan yang Mama sudah berikan malam-malam begini. Kami datang di sini baru sudah itu repot Mama lagi di sini. Itu saja mungkin yang kami bisa presentasikan. Terima kasih Mama.